Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dias Adeko Tejayo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1. Ada yang tahu nggak apa itu makhluk hidup? Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sekarang kakak akan memberikan contoh dari makhluk hidup. Nah, di sini kita akan mengambil contoh cicak. Nah, cicak adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak, ayo kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding berikut ini. Nah, cicak adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Nah, dari lagu ini kita bisa mengetahui ciri-ciri dari cicak. Nah, kan dari lirik cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, itu dari lagu ini kita dapat mengetahui bahwa cicak itu dapat bergerak. Nah, cicak bergerak dengan cara merayap. Kemudian datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Nah, itu menandakan bahwa cicak itu membutuhkan makanan. Nah, salah satu dari makanan cicak itu adalah nyamuk. Selanjutnya, coba kita perhatikan ikan ini. Nah, ikan juga merupakan makhluk hidup. Nah, sekarang kita amati ciri-ciri ikan ya. Nah, apakah ikan itu dapat bergerak? Iya, tentu saja. Ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang, menggunakan siripnya. Kemudian, apakah ikan membutuhkan makanan? Tentu saja, ikan itu membutuhkan makanan. Nah, salah satu makanan dari ikan yaitu cacing. Nah, sekarang cicak memiliki persamaan dan perbedaan. Ciri-ciri cicak dan ikan memiliki persamaan dan perbedaan. Ciri-ciri. Nah, sekarang kita amati ciri-ciri dan perbedaannya. Yang pertama, cara bergeraknya. Cicak bergerak dengan cara merayap, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Yang kemudian makanan cicak adalah nyamuk, sedangkan ikan adalah cacing. Nah, dan terakhir cara berkembang biaknya. Cara berkembang biak ikan dan cicak sama, yaitu bertelur. Nah, berarti cicak dan ikan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama dapat bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga itu dapat berkembang biak seperti hiu ini, kemudian yang dapat tumbuh seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang, kemudian makan atau membutuhkan makanan seperti kelinci ini yang sedang makan wortel, dan terakhir itu peka terhadap rangsangan seperti daun putri malu yang ketika disentuh akan merapatkan daunnya. Nah, ciri yang pertama yaitu dapat bergerak. Nah, bergerak itu artinya menggerakkan bagian tubuhnya atau organ tubuhnya walaupun tidak berpindah tempat ataupun berpindah tempat. Nah, contoh makhluk hidup yang bergerak yaitu misalkan manusia berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, ikan berenang menggunakan siripnya. Dan yang ketiga itu cicak merayap menggunakan kakinya. Nah, ciri yang kedua itu bernafas. Nah, bernafas adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Nah, energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas. Contoh dari makhluk hidup yang bernapas yaitu manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, sedangkan ikan bernapas menggunakan insang, sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan pori-pori stomata di daun dan pori-pori lentisel di batang. Nah, ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga membesar. Misalkan seperti bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja, kemudian mendewasa dan kemudian lansia. Nah, seperti anak hewan yang semulanya kecil, lambat laun akan
tumbuh menjadi lebih besar. Nah, kemudian seperti biji yang ditanam akan berubah menjadi kecambah, kemudian berubah menjadi tanaman muda, dan lambat laun kemudian akan menjadi tanaman yang lebih besar. Nah, contoh pertumbuhan pada ayam, misalkan dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, lalu lambat laun akan menjadi ayam dewasa. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan, dimulai dari biji, kemudian berubah menjadi kecambah, menjadi tanaman muda, dan kemudian menjadi tanaman dewasa. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan adanya perubahan jasmani, pastinya yaitu bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan hingga lansia. Ciri yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Nah, rangsangan itu dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain sebagainya. Rangsangan yang terjadi pada tumbuhan yaitu daun putri malu. Ketika disentuh akan menutup daunnya. Rangsangan terjadi pada hewan keong. Jika kita sentuh akan bersembunyi di balik cangkangnya. Rangsangan yang terjadi pada manusia ketika ada cahaya matahari, kita tidak perlu lagi menghidupkan lampu pada siang hari. Nah, contoh makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup untuk bertambah banyak agar keturunan yang sepertinya itu tidak akan punah. Jadi, makhluk hidup tidak akan punah dengan adanya berkembang biak. Contoh perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang pertama itu melahirkan. Melahirkan itu ada manusia, sapi, kerbau, dan kucing. Kemudian bertelur itu ada ayam, cicak, burung, dan bebek. Nah, yang keenam, makan dan minum. Nah, makan dan minum merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Nah, makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Nah, sedangkan minum berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, contoh makanan pada makhluk hidup yaitu pada tumbuhan melalui proses fotosintesis, sedangkan manusia membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kuda memerlukan makanan yaitu dengan memakan rumput. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Nah, pertama yang akan kita pelajari adalah membaca suatu bilangan terlebih dahulu. Nah, di sini kakak mempunyai bilangan. Nah, jika ada bilangan ini maka dibaca 1000. Ya, ingat ada 4 angka di sini. Kalau 4 angka sudah termasuk ke dalam ribuan. Dulu kelas 2 sudah kita pelajari sampai ratusan. Nah, sekarang kita harus ingat, kalau kita urutkan dari belakang, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Maka dibaca 1000. Bilangan berikutnya ini dibaca 2000. Bilangan berikutnya itu dibaca 3000. Nah, bilangan selanjutnya, bilangan ini kita harus tahu dulu bahwa angka yang paling depan ini adalah ribuan. Maka bisa kita baca 4000. Lalu kemudian ratusannya ada 1. Kalau ratusannya ada 1, berarti kita baca 100. Puluhannya 0, satuannya 0. Jadi kita baca 4100. Nah, bilangan berikutnya ini ada angka 5. Menempati ribuan berarti 5000. 2 menempati ratusan berarti 200. 5 menempati angka tempat puluhan berarti 50. Nah, di sini satuannya 0. Maka bisa kita baca 5250. Lalu kemudian bilangan berikutnya dibaca, kita lihat dari depan. Ini dibaca 6000. Ratusannya tidak ada.
maka kita tidak sebutkan ratusannya. Lalu di sini ada 50, berarti cukup kita baca 6050. Nah, kemudian bilangan berikutnya, nah ini setelah ribuan, maka kita akan mengenal ini dibaca 10.000. Ya, adik-adik harus tahu dan mengenal bilangan sampai 10.000. Sekarang kita akan belajar menulis bilangannya. Nah, jika ada 7.000, maka kita bisa menulisnya. Kita tulis dulu angka 7, lalu kita berikan 0 di belakangnya sebanyak 3. Ini dibaca 7.000 karena tidak ada ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Lalu 2.700. Nah, berarti cara menulisnya, kita tulis dulu angka 2, lalu ratusannya 700, puluhan dan satuannya tidak ada, maka kita menulisnya seperti ini adik-adik, 2.700, maka kita baca 2.700. Nah, bilangan berikutnya 5.550. Maka kita tulis ribuannya 5, kemudian ratusannya 5, puluhannya 50, tapi satuannya tidak ada. Maka kita tulis seperti ini, 5.550, dibaca 5.550. Nah, selanjutnya 9.000, maka ditulis 9.000, maka dibacanya 9.000. Kemudian 8.345. Nah, di sini bisa ditulis ribuannya 8, ratusannya 3, puluhannya 4, satuannya 5. Maka ini lengkap. Maka cara menulisnya seperti ini, 8.345. Selanjutnya itu 3.060. Maka kita tulis ribuannya ada 3, ratusannya tidak ada ya, puluhannya ada angka 6, dan satuannya tidak ada. Maka kita bisa menulis 3.060. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, kakak mempunyai 5 bilangan yang kakak acak di sini. Ayo kita baca. Ini bilangan berapa? Ini 5.000, 1.000, 3.000, 5.000, dan 4.000. Nah, jika kita ingin mengurutkan, maka kita harus melihat angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu angka ribuannya dulu. Jika angka ribuannya berbeda, maka bisa kita langsung urutkan. Nah, jika kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat angka ribuannya yang terkecil terlebih dahulu. Paling kecil adalah 1, maka urutan yang pertama adalah angka 1.000. Lalu urutan yang kedua adalah 2.000. Setelah 2, maka angka 3. Maka urutan berikutnya yaitu 3.000, dan urutan berikutnya 4.000, dan yang paling besar adalah 5.000. Nah, sekarang dibalik, diurutkan dari yang terbesar. Nah, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Nah, masih mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, sekarang kakak mempunyai 5 bilangan lagi. Nah, kita lihat di ribuannya. Nah, ini ribuannya sama, 6, 6, 6, 6. Lalu bagaimana cara kita mengurutkannya? Nah, setelah melihat ribuannya, kalau ribuannya sama, kita lihat angka ratusannya. Nah, di sini angka ratusannya ada 5, ada 3, ada 9, ada 7, dan 2. Berbeda kan? Nah, bisa kita urutkan dari angka ratusannya. Karena angka ribuannya tidak bisa kita urutkan karena sama. Jika kita urutkan dari yang terkecil, kita lihat dari ratusannya. Nah, yang
paling kecil adalah 2 ini. Maka bilangan paling kecil adalah 6.200. Lalu bilangan berikutnya ada 3, berarti 6.300. Lalu sekarang tinggal 3, 5, 9, 7, berarti 6.500 karena 5 ratusan yang terkecil. Berikutnya 6.700 dan yang paling besar adalah 6.900. Nah, jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka tinggal sebaliknya adik-adik. Maka 6.900, 6.700, 6.500, 6.300 dan 6.200. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Semoga bisa bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.